Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, tapi lewat daripada ibadah online ini kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi suatu pembelajaran yang berguna untuk kita semua. Jadi untuk itu, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari saja kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh menghadiri ibadah secara dalam talian. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, agar apa yang kami pelajari sebentar nanti itu menjadi suatu yang berguna dalam kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan kami pada hari-hari ini. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari sebentar nanti. Kami serahkan pembelajaran kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan ataupun belajar dengan satu tema, yaitu apakah sikap kita ataupun apakah respon kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan pada hari-hari ini. Apakah respon kita dan apakah sikap kita ketika kita menghadapi sedemikian? Nah, lewat daripada tema ini kita akan belajar daripada 3 teks kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-22 hingga yang ke-20, ayat yang ke-21 hingga yang ke-22 dan seterusnya. Kejadian 12 ayat 10 hingga 13 dan 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 hingga yang ke-37. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita tentu ada pelbagai krisis kehidupan yang datang silih berganti di kehidupan kita. Apakah ia berbentuk masalah keluarga, dan apakah ia berbentuk masalah ekonomi dan sebagainya. Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaannya, persoalan kehidupan kita, bagaimanakah kita ketika kita menghadapi masalah sedemikian? Apakah sikap kita ataupun respon kita ketika kita menghadapi krisis dunia pada hari ini? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia hari ini, ada banyak peristiwa yang telah berlaku pada hari-hari ini, yaitu akibat dari kesan pandemik COVID-19, ada ramai orang telah mengalami tekanan hidup dan sebagainya, dan kehilangan pekerjaan. Bahkan kalau kita melihat dalam media sosial ataupun berita-berita yang viral pada saat ini, bahkan ada juga yang membunuh diri akibat daripada tekanan hidup ini atau kelangsungan hidup yang menjadi begitu beban dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai orang percaya, saudara kasih Tuhan, apakah respon kita atau apakah sikap kita ketika kita menghadapi sedemikian? Khawatir atau bimbang itu sudah pasti. Namun pertanyaannya di sini adalah, apakah sikap kita ataupun respon kita ketika kita menghadapi sedemikian, atau respon kita dengan keadaan pada hari-hari ini? Nah, saudara kasih Tuhan, ada beberapa perkara yang akan kita pelajari pada hari ini, dan yang menjadi renungan kita adalah ketika kita menghadapi krisis kehidupan. Hal yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita lihat di dalam Keluaran 14. Kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-21
hingga yang ke-23. Keluaran 14 ayat yang 21 hingga yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke antara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka, kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lalu menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi krisis kehidupan pada hari ini, hal yang pertama yang kita pelajari, apakah sikap kita, adalah yang pertama, daripada kita menghadapi krisis dunia hari ini, sikap kita atau respon kita yang pertama adalah, ketika kita menghadapi krisis dunia, adalah berdoa dan mencari Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, Keluaran 14 ayat 10 berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hal yang pertama ketika kita menghadapi krisis dunia hari ini adalah yang pertama, berdoa dan mencari Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa Musa dan orang Israel, kalau kita kembali mengimbas kisah Musa, dia memimpin orang Israel menyeberang laut semasa mereka keluar daripada Mesir, sampai suatu tempat Musa dan bangsa Israel dikepung oleh orang Mesir. Mereka menemui jalan yang buntu. Di belakang ada tentara Firaun, di depan ada lautan luas. Jadi mereka dalam keadaan yang tersepit. Krisis mau menyerah dengan keadaan yang mereka alami pada waktu itu. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada banyak pilihan mereka. Apakah menggunakan kekuatan sendiri dengan berenang? Namun akibatnya adalah mati lemas. Ada banyak pilihan. Tapi kalau kita perhatikan, bangsa Israel dalam ayat yang ke-10, bangsa Israel telah mencari Tuhan dan berseru, maka Tuhan buka jalan sehingga laut terbelah dan mereka dapat menyelamatkan diri mereka dari krisis yang mereka hadapi pada waktu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak kebutuhan, masalah, krisis, tekanan hidup dan sebagainya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan ketika menghadapi krisis kehidupan adalah dengan berdoa, mencari Tuhan. Sudah berdoa dan bertenang. Nah, ketika kita berdoa dan mencari Tuhan, di situ kita akan memiliki ketenangan di dalam kita menghadapi krisis kehidupan, sehingga kita mampu berdepan dengan situasi sedemikian dan kita akan menjadi orang yang bijaksana untuk menangani setiap krisis hidup. Inilah hal yang pertama ataupun sikap kita yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini ketika kita menghadapi krisis kehidupan, yaitu berdoa dan mencari Tuhan. Maka kita akan menemukan ketenangan untuk menghadapi
untuk menghadapi segala persoalan, segala krisis kehidupan. Nah, kalau kita melihat kembali peristiwa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel, saat mereka menghadapi krisis yang mereka lalui pada saat itu, mereka dikepung oleh tentara Firaun untuk menyeberang. Bagaimana menyelamatkan diri mereka? Kalau berjalan di lautan seolah-olah membunuh diri, bagaimana untuk berjalan di air? Mereka bukan dapat berenang, mungkin berenang dengan jarak yang dekat boleh, tetapi ini lautan yang begitu besar. Tetapi ketika mereka berseru, meletakkan Tuhan dalam kehidupan mereka, berseru, Tuhan memberi jalan dengan mereka sehingga laut terbelah, mereka diselamatkan. Demikian juga pada hari ini kehidupan kita, apapun krisis kehidupan kita, berseru kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan dan hikmat. Ketika kita menghadapi realiti kehidupan pada hari ini, banyak persoalan yang membimbangkan kita sebagai orang percaya. Tapi sebagai orang percaya, kita tetap dikuatkan ketika kita berseru kepada Tuhan dan diberikan ketenangan, sehingga pada akhirnya setiap situasi krisis kehidupan kita dimampukan, dikuatkan, dan diberi kebijaksanaan untuk dapat menangani setiap krisis kehidupan. Itu yang pertama yang kita pelajari, respon kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Inilah hal yang pertama. Nah, saudara kasih Tuhan, yang seterusnya, apakah respon atau sikap kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan? Apakah sikap kita, respon kita? Kita perhatikan Kejadian. Mari kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat 10. Kejadian 22 ayat 10 hingga 17 berkata demikian. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu." Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang kedua kita pelajari daripada teks ini, teks daripada Kejadian, apakah sikap kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan hari ini adalah hadapi dan bukan lari. Nah, kalau kita melihat apa yang akan berlaku daripada teks Kejadian 22 ini, daripada kisah Abraham, apa yang berlaku sekiranya Abraham ingkar atau lari dari ada ujian untuk mengorbankan anaknya, Ishak? Adakah dia dapat berkat dari Allah? Atau adakah dengan lari dari ujian ini, Abraham tidak perlu melalui ujian seterusnya? Seandainya Abraham tidak tunduk dengan perintah Allah, Abraham tidak mendapat berkat dari Allah dan akan terus diberi ujian sehingga lulus. Nah, sebagai contoh, perhatikan, kalau kita seorang yang ingin mengambil lesen kereta, kalau kita gagal, kita tidak akan dapat lesen. Tetapi kalau kita putus asa dari terus mengulangi ujian, kita langsung tidak akan dapat lesen. Demikian juga dalam krisis kehidupan. Jika kita sentiasa melarikan diri daripada masalah, sampai bila-bila pun
kita tidak dapat selesaikan masalah itu, dan mungkin kita tidak tahu cara atasi jika kita hadapi masalah yang sama. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, menjadi Kristen yang baik, kita harus hadapi setiap krisis, setiap masalah. Kita harus menguasai semua keadaan, dan jangan keadaan yang kuasai kita sehingga kita tidak mampu untuk bertumbuh dalam iman percaya kita, sehingga kita menjadi Kristen yang suam-suam. Karena krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu akan membuat kita lebih matang, lebih berpengalaman dan tahan tukul, yaitu menjadi pribadi yang unggul adalah orang yang sanggup hadapi semua cabaran sehingga ke garis penamat dalam perlombaan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Untuk itu saudara, perhatikan saja Abraham dan Ishak. Saat diuji oleh Tuhan, ia tidak lari, bahkan berani menghadapi ujian yang dihadapinya. Betapa teguhnya iman Abraham, karena dia percaya bahwa Tuhanlah dapat membangkitkan Ishak jika dia mati. Jadi Tuhan menyebabkan tanduk seekor biri-biri tersangkut pada sepohon kayu kecil yang berampiran, dan itulah yang menjadi korbannya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita saudara kasih Tuhan. Krisis kehidupan membuat kita untuk semakin bertumbuh dan semakin mengenal akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap peristiwa yang kita alami itu membuat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, hal yang kedua, ketika kita menghadapi krisis kehidupan, hadapilah dan bukan lari. Nah, inilah hal yang kedua yang kita pelajari. Apapun yang kita alami menjadi persoalan krisis kehidupan kita, sikap yang kedua yang kita pelajari tadi adalah ketika kita berdepan dengan krisis kehidupan, ketika kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita, adalah hal yang kedua adalah kita pelajari hadapi dan bukan lari. Abraham memiliki penyelesaian begitu hebat karena dia tidak lari daripada krisis yang dihadapi, tetapi dia sahut dan menghadapinya dan percaya bahwa Tuhan turut menyertainya, sehingga apa yang berlaku setiap krisis yang dihadapi dia dapat menyelesaikannya dengan iman yang dia imani kepada Allah. Demikian dengan hidup kita, apapun krisis itu kita harus hadapi dengan iman kita, dengan pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita dapat menyelesaikannya ataupun kita dapat menghadapinya, dan bukan kita lari daripada krisis itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari daripada teks seterusnya, yaitu di dalam 1 Samuel, yaitu 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 hingga yang ke-37. Ketika kita menghadapi krisis kehidupan, apakah respon kita ataupun apakah sikap kita? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-33. 1 Samuel 17 ayat 33 hingga 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa ataupun beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada dia, "Pergilah, Tuhan menyertaimu." Nah, saudara kasih Tuhan,
Hal yang ketiga yang terakhir kita pelajari pada pagi hari ini, yang seterusnya, apakah sikap dan respon kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan pada hari ini? Yaitu yang ketiga adalah siap maju ke cabaran seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau melihat dalam teks ini, Daud adalah orang yang berkenaan di hati Allah. Ketika semua orang Israel takut dengan berdepan dengan Goliat, muncul pula seorang pribadi yang bernama Daud yang sekadar dipandang biasa waktu itu, yaitu sebagai seorang penternak domba. Dia hanya biasa berlawan dengan singa dan beruang, tapi dia punya iman yang besar untuk menentang Goliat. Dia ingat akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sebelumnya, Tuhan melindungi dia dari bahaya dan ancaman binatang dan bermacam-macam. Dia ingat akan perlindungan Tuhan sebelumnya. Jadi dia punya iman untuk hadapi cabaran. Dan selepas itu kalau kita perhatikan dalam kisah seterusnya, Daud berhadapan beberapa siri cabaran dan akhirnya dia melarikan diri dari Saul. Dan selepas Daud lari daripada pengikutnya ke gua, dan cabaran demi cabaran Daud hadapi, dia hadapi dan bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya kalau kita melihat dalam perjalanan hidup Saul, ada bermacam cabaran yang dihadapinya, sehingga kalau kita lihat dia tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia diangkat menjadi seorang raja. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan goncangan kehidupan, dalam hal ini, apakah kita siap menghadapi krisis, atau mau lari, atau menghilak, atau pentingkan diri sendiri? Saudara, cabaran tidak berlaku semasa kita memutuskan untuk mengikut Kristus. Atau cabaran yang kita hadapi itu tidak berlaku semasa kita ingin memutuskan untuk mengikut Yesus dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi saudara, cabaran sebenar adalah semasa kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada hari-hari ini, krisis kehidupan, yaitu bebanan hidup, dan bermacam-macam lagi. Siap dan maju dan bersedia seperti Daud yang telah mengalami pelbagai krisis kehidupan. Kalau kita perhatikan, Daud kuat bukan karena apa, tapi karena dia tidak pernah jemu-jemu meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dalam perjalanan hidupnya. Ketika menghadapi berbagai cabaran krisis kehidupan, dia tidak pernah jemu-jemu meletakkan Tuhan dalam kehidupan dia. Demikian juga dengan kita pada hari ini. Apa juga cabaran krisis kehidupan, kita harus siap sedia dan maju, melangkah bersama-sama Tuhan, sehingga pada akhirnya kita tetap berani menghadapi setiap krisis kehidupan. Inilah hal yang ketiga yang terakhir kita pelajari, yaitu siap sedia untuk cabaran seterusnya. Dalam perjalanan hidup kita, cabaran itu ataupun krisis kehidupan itu senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita. Mungkin dalam krisis keluarga, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa ketika kita bersiap sedia untuk menghadapinya dan melangkah bersama-sama Tuhan, meletakkan Tuhan untuk memimpin kita. Perhatikan Daud dalam perjalanan kisah kehidupan dia, bermacam-macam yang dihadapinya. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin dia untuk dapat menghadapi setiap krisis ataupun tekanan hidup, sehingga dia memperoleh kemenangan dan dia diangkat menjadi raja. Demikian juga dengan kita pada hari ini, apapun juga krisis kehidupan itu, mulalah bersiap sedia untuk menerima cabaran seterusnya dan meletakkan Tuhan
di tengah-tengah kehidupan kita, untuk memimpin kita agar kita dapat menghadapi setiap krisis kehidupan. Inilah hal yang kita pelajari ketika bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi setiap krisis kehidupan dalam hidup kita. Yaitu yang pertama yang kita telah pelajari sebentar tadi adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan seterusnya adalah jika kita menghadapi krisis kehidupan, apakah respon kita adalah hadapi dan bukan lari. Lihat saja Abraham diuji dengan bermacam-macam, tapi dia rela untuk memberikan korban anaknya, tetapi pada akhirnya digantikan dengan domba. Dan dia tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin dia, dan dia hadapi dan bukan lari. Demikian dengan hidup kita, apapun yang kita hadapi, krisis kehidupan, hadapi dan bukan lari. Katakan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk dapat menguatkan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus siap maju ke cabaran seterusnya. Daud mengalami berbagai krisis kehidupan, tapi dia siap, berani untuk melangkah ke cabaran seterusnya. Dan dengan hidup kita harus siap dan berani, dan terus letakkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk kesempatan indah pada pagi hari ini. Kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Lihat daripada hamba-Mu Abraham, Musa, dan Daud yang menjadi tokoh kehidupan kami. Mereka diuji dengan berbagai krisis kehidupan, tapi mereka dapat menghadapi dan menyelesaikannya dengan keadaan yang mereka membuat mereka berani dan menghadapi setiap krisis kehidupan. Demikian juga apa yang kami pelajari pada sebentar tadi. Kami dalam perjalanan hidup kami ada banyak cabaran pada hari-hari ini. Mungkin membimbangkan kami, mengkhawatirkan kami, tapi kami percaya Engkaulah yang menguatkan kami, memimpin kami seperti Engkau memimpin Daud, Musa, dan Abraham. Dan juga dengan kami, jika kami menghadapi berbagai cabaran krisis kehidupan, kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga pada akhirnya kami dapat menghadapinya dengan kemenangan yang datangnya daripada Allah sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami meresponi kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.